Bab 3101. Ketika Ellar menyadari Doretta menghancurkan rumahnya untuk menetap di Sanjoto, dia berpikir, memiliki orang tambahan yang berkeliaran akan sedikit merepotkan. Mencarikannya pekerjaan mungkin akan membantunya pindah lebih cepat. Punya pekerjaan yang kamu sukai. Aku bisa membantu mencarikannya, kata Ellar sambil mengernyitkan dahinya. Terima kasih. Aku punya gelar master dalam manajemen. Akan mencari tahu apa yang dicari oleh dunia kerja lokal, kata Doretta. Menjawab, yang menunjukkan bahwa dia ingin menyelidiki pasar kerja terlebih dahulu. Doretta memperhatikan ekspresi Ellar dan tertawa. Kamu tidak mengira aku sedang mencari pekerjaan di... Anda mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau mengurus anak, bukan? Dari reaksi Ellar, dia sudah menebak asumsi awalnya. Dia mengerti bahwa Ellar mungkin menganggapnya hanya seseorang dari daerah pedesaan. Namun jika dia tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi, dia tidak akan repot-repot datang jauh-jauh ke Sanjoto, dia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan di kampung halamannya. Ellar merasa sedikit malu, dia memang awalnya berpikir begitu, tapi pendidikan dan bidang studi Doretta dengan cepat mengoreksi asumsinya. Apakah kamu sudah mengirimkan resumemu? Tanya Ellar, mencoba mengalihkan situasi canggung itu. Saya sudah melamar ke beberapa tempat dan sedang menunggu kabar balasan, kata Doretta, tidak terlalu kesal dengan Ellar asumsi awal, dan menanggapi dengan senyum ringan. Ellar merasa menyesal, menawarkan, jika perusahaan-perusahaan itu tidak berhasil, aku akan membantumu mencari lebih banyak. Baiklah, pastikan Anda mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai. Terima kasih, Ellar. Doretta berterima kasih padanya dengan sopan. Emma memperhatikan mereka berdua, matanya berbinar puas. Dia bahkan menatap Dexter dengan tatapan yang berkata, lihat seberapa baik mereka bergaul. Namun Dexter hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menyangka kecocokan mereka bisa dinilai semudah itu. Doretta baru saja tiba di Sanjoto, mungkin belum tertarik untuk berkencan, dan Ellar tampaknya juga tidak tertarik. Emma menangkap maksud Dexter dan memutar matanya, berpikir dalam hati bahwa perasaannya mungkin tumbuh seiring waktu. Waktu, biar aku tunjukkan kamarmu, Doretta, kata Emma hangat sambil menuntunnya pergi. Saat mereka pergi, Ellar akhirnya merasa rileks dan bertanya, ayah, apa yang terjadi? Dexter menjelaskan, beberapa hari yang lalu, kami menerima pesan yang meminta kami untuk menjaganya sebentar. Ibumu pikir akan lebih mudah bagi Doretta untuk tinggal bersama kami karena dia datang ke Sanjoto sendirian. Dan masih terbiasa dengan semuanya di sini. Kita akan memberi Doretta waktu untuk mengenal daerah ini dan menyesuaikan diri dengan pekerjaannya sebelum kita membahasnya. Rencana untuk masa depan. Ellar tampak terkejut. Jadi, jika dia tidak pergi, apakah itu berarti dia akan tinggal bersama kita selamanya? Tentu saja tidak. Pada akhirnya, dia akan ingin mencari pacar, menikah, kau tahu, kata Dexter sambil berpikir. Ellar langsung mengambil kesimpulan. Ellar merasa kesal dengan gagasan menunggu Doretta menikah sebelum dia pindah, seolah-olah orang tuanya telah mengasuh seorang anak perempuan. Setelah Emma membantu Doretta menetap, makan malam pun siap. Meja makan terasa agak canggung dengan mereka berempat di sana. Ellar menundukkan kepalanya, fokus pada makanannya. Emma menendangnya di bawah meja beberapa kali, mencoba menarik perhatiannya, tetapi dia tidak bereaksi. Akhirnya, Emma menatap Ellar dengan jengkel dan mengambil alih, mengajak Doretta berbicara. Mencerahkan suasana hati. Aku sudah selesai makan. Aku masih ada pekerjaan yang harus kulakukan, jadi aku akan ke ruang belajar, Ellar mengumumkan sambil melirik novel drama. Doretta, kalian bisa santai saja. Setelah Ellar pergi, Emma tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Doretta tersenyum padanya dan berkata, Bibi Emma, aku juga sudah selesai makan. Apa kamu yakin? Apakah kamu sudah minum cukup? Tanya Emma dengan khawatir. Ya, saya kenyang, jawab Doretta sopan sambil mengangguk. Bab 3102. Perlakukan tempat ini seperti rumah Anda sendiri, dan jangan ragu untuk membuat diri Anda nyaman, Emma.
Menghibur Doretta. Baiklah. Terima kasih, Bibi Emma, jawab Doretta sambil tersenyum. Jika kamu merasa lelah setelah perjalananmu, jangan ragu untuk beristirahat, kata Emma, kekhawatirannya terlihat jelas. Kalau begitu, aku akan meninggalkan kalian untuk menikmati makanan kalian. Aku akan kembali ke kamarku, kata Doretta sambil berdiri. Tentu saja, jangan terburu-buru, kata Emma. Kepuasannya terhadap Doretta terlihat jelas saat senyumnya melebar. Setelah Doretta pergi, Dexter diam-diam memperingatkan Emma, jangan menaruh harapan terlalu tinggi. Nasihatnya dimaksudkan untuk meredam kemungkinan kekecewaan. Kau tidak benar-benar membantu dengan bersikap pesimis, jawab Emma, jelas tidak senang dengan sikap Dexter. Komentar, saya hanya mengingatkan Anda, beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Anda tidak ingin hal itu menjadi bumerang, jelas Dexter. Emma memutar matanya ke arah Dexter. Aku tahu, bahkan jika menurutku Doretta adalah pasangan yang cocok, kita masih harus hormati apa yang diinginkan Ellar. Dexter merasa agak lega. Ketika harus menjebak seseorang, penting untuk mempertimbangkan perasaan. Dia tidak ingin menempatkan Ellar dalam posisi yang sulit. Jika Ellar dan Doretta kebetulan mengembangkan perasaan satu sama lain, dia tidak akan menentangnya. Namun, jika mereka tidak tertarik, tidak perlu memaksa apapun, dan akan lebih baik jika semua orang menerimanya. Keesokan harinya, angin sepoi-sepoi memenuhi udara saat Ellar tiba di Riddle Corporation pagi-pagi sekali. Pagi, wah, kamu datang pagi-pagi sekali. Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Nicole, ada nada terkejut dalam suaranya. Tidak ada yang mendesak. Aku hanya tidak ingin tinggal di rumah, jadi kupikir aku akan mampir sebelum berangkat ke Baikop, jawab Ellar. Melihat ekspresi frustrasi Ellar, Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kenapa? Merasa tertekan untuk mendapatkan menikah lagi. Ini bahkan lebih buruk dari itu, desa Ellar, jelas terganggu, saat dia berbagi situasi Doretta dengan Nicole, sepupu jauh. Tanya Nicole bingung. Kurasa begitu, Ellar mengangkat bahu. Tapi itu tidak terlalu penting sekarang. Dia sudah ada di sini dan telah pindah ke rumahku. Nicole mengernyit sedikit. Kau bilang dia sedang mencari pekerjaan, kan? Ya, tapi melihat sikap ibuku, kurasa dia tidak akan membiarkan Doretta pindah bahkan jika dia mendapatkan pekerjaan. Ellar meringis. Meskipun orang tuanya tidak mengatakannya secara langsung, tatapan mata ibunya dan sikapnya membuatnya tampak seolah-olah mereka sudah memperlakukan Doretta sebagai calon menantunya. Satu-satunya penghiburan Ellar adalah bahwa orang tuanya masih memiliki akal sehat, atau dia bahkan tidak akan bisa kembali ke rumah. Kalau begitu, kau harus mengurus dirimu sendiri. Nicole mengangkat bahu, menunjukkan bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dapat dilakukan untuk membantu. Ellar terkekeh getir. Aku akan mengubur diriku dalam pekerjaan. Tanpa ide yang lebih baik, dia hanya bisa memprotes dalam diam, mungkin mengklaim dia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan membuat drama novel. Alasan untuk menjauh dari rumah sebisa mungkin. Berusaha mencairkan suasana, Nicole mengalihkan topik pembicaraan. Jadi, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Ellar menepuk dahinya. Aku hampir lupa alasan sebenarnya aku datang. Biar aku tunjukkan sesuatu padamu. Ellar menyerahkan sebuah bungkusan kecil kepada Nicole. Ellar terkekeh getir. Aku akan mengubur diriku dalam pekerjaan. Tanpa ide yang lebih baik, dia hanya bisa protes dalam diam, mungkin dengan alasan dia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan membuat alasan untuk menjauh dari rumah sebisa mungkin. Berusaha mencairkan suasana, Nicole mengalihkan topik pembicaraan. Jadi, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Ellar menepuk dahinya. Aku hampir lupa alasan sebenarnya aku datang. Biar aku tunjukkan sesuatu padamu. Ellar menyerahkan sebuah bungkusan kecil kepada Nicole. Setelah Nicole membukanya dan memeriksa sampel kecil di ujung jarinya, kulitnya menjadi pucat. Serbuk batu fosfat. Ya, seseorang meninggalkannya di perusahaanku, kata Ellar, ekspresinya berubah serius. Untungnya,
Ada seseorang yang cukup waspada untuk mengetahui niat pelaku, mereka ingin membakar perusahaannya. Bab 3103. Nicole berpikir, Everett benar-benar tercela. Bahkan jika dia ingin menargetkan sebuah gedung, ada begitu banyak novel drama. Orang di dalam, ekspresinya serius saat dia berkata, mereka menaruhnya di perusahaanmu. Ellar menjawab, ya, aku merasakan sesuatu yang aneh beberapa hari ini. Selalu ada suara mobil yang aneh. Diparkir di pintu masuk perusahaan. Jadi, saya minta asisten saya mengatur seseorang untuk mengawasi mereka. Kami bahkan sengaja membiarkan petugas keamanan menurunkan kewaspadaan mereka, dan benar saja, mereka bertindak. Ekspresinya menjadi gelap karena keseriusan. Dia yakin bahwa Everett sedang merencanakan pukulan telak bagi Baikop ketika tidak ada yang menduganya. Jika sesuatu terjadi pada Baikop sekarang, semua pekerjaan mereka sebelumnya akan terancam, menyebabkan masalah yang tak terbayangkan. Berapa banyak yang kamu temukan? Tanya Nicole, alisnya berkerut. Kami menemukannya di beberapa departemen utama perusahaan dan di dekat beberapa gudang yang menyimpan bahan yang mudah terbakar. Barang-barang, jawab LR, jelas kesal. Persiapannya sangat teliti sehingga jika terjadi kebakaran, akan sangat sulit untuk diatasi. Apakah kau berhasil mengatasinya? Tanya Nicole hati-hati. Ya, semuanya telah diurus, Ellar meyakinkannya. Nicole mengangguk. Itu bagus. Aku hanya datang untuk memberitahumu, jadi kamu bisa bersiap. Siapa? Tahu apa yang direncanakan Everett? Kata Ellar, nadanya waspada. Dia percaya bahwa apapun yang dilakukan Everett untuk menargetkannya, itu bukanlah tujuan akhir. Tidak jelas apakah insiden ini merupakan peringatan bagi Nicole atau upaya untuk mengalihkan perhatiannya dengan masalah Baikop saat merencanakan sesuatu yang lain. Namun terlepas dari itu adalah situasi yang membutuhkan kehati-hatian, yang menunjukkan bahwa musuh mereka bermaksud melakukan kejahatan yang serius. Tatapan Nicole menjadi gelap saat menjawab. Baiklah, aku mengerti. Ya, aku hanya ingin memberitahumu. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengurusnya, kata Ellar dengan percaya diri. Sejak kejadian terakhir, dia tahu dia tidak boleh menjadi beban atau menahan Nicole, bahkan jika dia tidak bisa membantu. Dia terkesan dengan kedewasaan Ellar. Nicole tersenyum dan menjawab, aku percaya padamu. Ellar terdiam sejenak, lalu menggaruk kepalanya dengan canggung, sambil tersenyum konyol. Fokuslah pada urusan perusahaan. Jaga keselamatan, saran Nicole. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Aku akan memberitahumu jika ada sesuatu, janji Ellar sebelum pergi. Nicole memperhatikannya pergi, tersenyum puas. Dia bisa melihat dia sudah mampu berdiri di atas. Memiliki. Begitu Ellar pergi, Lulu masuk dengan ekspresi terkejut. Kapan dia sampai di sini? Tanyanya. Jadi, awal, apakah ada sesuatu yang penting? Nicole menjelaskan situasinya secara singkat kepada Lulu. Lulu sangat terkejut hingga suaranya meninggi. Apakah Everett sudah gila? Mungkin putus asa, kata Nicole. Komentarnya, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Lagi pula, Everett sudah kembali cukup lama tanpa mencapai tujuannya, bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan nyata. Oleh karena itu, dia pasti putus asa. Nicole melirik arloji yang dibuat khusus di pergelangan tangannya, memegang Firecrest dan Watercrest. Everett kembali untuk merebut puncak, dan kami juga harus mewaspadai Lawrence. Meskipun Lawrence tampak pendiam akhir-akhir ini, seolah-olah dia telah memutuskan hubungan dengan Everett, Nicole tahu. Tujuannya tidak akan mudah berubah. Selain itu, selama bertahun-tahun, mungkin perhatian Lawrence padanya adalah karena dari puncak api. Melihat ekspresi serius Nicole, Lulu bertanya dengan lembut, Nicole, kamu baik-baik saja. Apakah kamu khawatir tentang dia? Tidak. Nicole menatap Lulu dan melanjutkan, aku hanya bertanya-tanya apakah Ellar benar-benar bisa menyelesaikan masalah apapun. Masalah yang dihadapi Baikop. Bagaimanapun, Everett kejam. Dia merasa bahwa Ellar tidak sebanding dengan Everett dalam hal ini. Dia tidak bisa tidak berpikir, apakah kita kehilangan
Apapun, jangan khawatir. Selama Ellar bisa menjaga dirinya sendiri aman, tidak ada yang perlu ditakutkan, Lulu meyakinkan. Nicole, dia pikir selama orang-orang aman, tidak ada hal lain yang penting. Bab 3104. Terlebih lagi, sekarang Ellar menyadari perlunya kehati-hatian dan telah mengambil tindakan pencegahan, Everett tidak akan merasa begitu mudah untuk menargetkan Baikop. Nicole mengangguk. Kau benar, tapi kita masih perlu menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Tentu saja, Lulu. Setuju. Nada suaranya berubah serius. Kita tidak bisa membiarkan Everett menang. Diskusi mereka terhenti karena ketukan di pintu. Patricia mengumumkan, Nona Riddle, ini aku. Masuklah, perintah Nicole. Patricia masuk dan mendekati meja Nicole. Bagaimana penyelidikan terhadap Everett yang ditugaskan kepadamu? Tanya Nicole. Itulah sebenarnya alasanku di sini, jawab Patricia. Everett bahkan belum pernah ke perusahaannya beberapa tahun terakhir ini. Tapi asistennya sering keluar. Orang yang bernama Jerry. Nicole bergumam, novel drama. Mengingat nama yang disebutkan Preston. Ya, dia orangnya. Dan sepertinya dia sudah menghubungi beberapa orang. Aku sudah meminta orang-orang untuk mencarinya. Kepada orang-orang tersebut, tetapi kami belum memperoleh hasil apapun mengenai identitas mereka, Patricia menjelaskan. Nicole sedikit mengernyit, lalu menyarankan, kamu bisa meminta seseorang memeriksa pengawasan Baikop. Rekaman, mungkin ada petunjuk di sana. Baikop, Patricia tampak bingung. Ya, Nicole membagikan informasi yang dibawa Ellar mengenai situasi di Baikop. Dia menduga bahwa orang-orang yang dicari Patricia mungkin adalah orang-orang yang mencoba membakar gedung Baikop. Ekspresi Patricia berubah serius, dan dia menjawab dengan nada berat, baiklah, aku mengerti. Nicole memberi isyarat kepada Patricia untuk melanjutkan tugasnya. Ya, Bu Riddle, Patricia menjawab sebelum pergi. Nicole, dengan Patricia yang menyelidiki Everett, apa yang harus kita lakukan? Tanya Lulu dengan sedikit khawatir. Ekspresi Nicole sedikit gelap saat dia memberi instruksi pada Lulu, awasi terus perusahaan kita. Ah, Lulu terdengar khawatir. Dan bagaimana denganmu? Kau tidak berencana untuk menyelidiki? Secara pribadi, apakah kamu? Dia bertanya-tanya, apakah saya hanya bertugas mengawasi masalah perusahaan? Dikecualikan dari yang lain. Dan bagaimana dengan Nicole sendiri? Nicole menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku tidak pergi secara pribadi, aku masih perlu lebih memperhatikan. Mengingat ketidakpastian tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya, dia pikir lebih baik tidak melibatkan Lulu dalam hal berbahaya seperti itu. Membiarkan Lulu tetap tinggal di perusahaan adalah pilihan yang lebih baik untuk menjaga Lulu tetap aman. Apa yang sedang kamu rencanakan? Tanya Lulu ragu-ragu. Aku akan meminta Charlie menangani masalah ini. Jangan khawatir, jawab Nicole samar-samar namun meyakinkan. Baiklah kalau begitu. Lulu setuju, meskipun Nicole tidak ingin berbagi lebih banyak. Dia merasa tidak terlalu khawatir mengetahui Charlie akan terlibat. Sambil mengangguk pada Nicole, Lulu berkata, kalau begitu aku akan mulai bekerja. Nicole telah mempercayakan tanggung jawab perusahaan kepada Lulu. Jadi Lulu bertekad untuk memberikan segalanya padanya. Memastikan Nicole tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah Lulu pergi, Nicole menelepon Charlie. Halo, Nyonya Johnston, suara Charlie terdengar. Charlie, kita punya situasi di sini. Nicole memulai, memberi pengarahan kepadanya tentang penemuan Ellar di Baikop dan tugas Patricia. Setelah itu, dia menambahkan, ada sesuatu yang perlu kamu atur. Bab 3105. Tentu saja, jawab Charlie penuh hormat. Patricia akan mengawasi Everett. Butuh seseorang untuk mengawasi Lawrence juga, kata Nicole, nadanya serius. Jangan khawatir, aku akan meminta seseorang untuk mengawasinya, janji Charlie. Berhati-hatilah. Kurasa jika Lawrence melakukan sesuatu, itu tidak akan kentara. Dia mungkin akan membantu Everett. Diam-diam, Nicole memperingatkan. Ya, aku mengerti. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja, jawab Charlie tegas. Bagus, kata Nicole, lalu menutup telepon.
Setelah dia menyimpan teleponnya, Nicole tampak berpikir, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu, Patricia telah tiba di Bangkok. "Mengapa kamu ada di sini?" tanya Ellar, terkejut melihatnya. "Nona Riddle meminta saya untuk menyelidiki sesuatu. Saya butuh rekaman pengawasan dari beberapa hari terakhir." Patricia menjelaskan secara singkat, tidak menjelaskan lebih lanjut kepada Ellar. "Oh, tentu," kata Ellar, sambil menekan tombol intercom. "Bisakah kau meminta kepala keamanan untuk mengirimkannya?" "Rekaman pengawasan dari beberapa hari terakhir." "Tentu saja," jawab sekretarisnya. Berbalik ke Patricia, Ellar bertanya, "Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan?" "Itu saja," jawab Patricia. Lalu duduk menunggu dengan tenang. "Saya bisa meminta seseorang memberi Anda deskripsi terperinci tentang penampilan orang-orang itu dan apa yang mereka lakukan." "Ya," kata Ellar ketika Patricia tetap diam. Patricia mengerutkan kening sedikit, lalu berkata, "Tidak, itu tidak perlu." Dia berpikir dalam hati, dia sebenarnya tahu mengapa aku di sini untuk menyelidiki. Dia benar-benar telah berkembang. Ketuk, ketuk, ketuk. Ellar mendengar suara ketukan pintu yang familiar dan berteriak, "Datang!" Yang mengejutkannya, bukan sekretarisnya yang membawa rekaman pengawasan, tetapi ibunya lah yang masuk. "Bu, apa yang ibu lakukan di sini?" "Doretta masih menunggu kabar dari wawancara kerjanya, dan karena kami tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan, saya pikir kami akan berjalan-jalan dan memutuskan untuk mampir ke kantor Anda." Emma menjelaskan saat dia masuk bersama Doretta. Melihat Patricia, Emma berhenti sejenak sebelum bertanya, "Apakah kamu sedang membicarakan pekerjaan?" "Ya," jawab Ellar singkat. Lalu menambahkan, "Kemana lagi kamu berencana pergi? Aku bisa meminta seseorang mengantarmu." Emma tampak tidak puas dengan Eyar. "Kami baru saja sampai di sini. Apakah kau mencoba untuk terburu-buru keluar?" "Tentu saja tidak. Kaulah yang bilang ingin melihat-lihat," jawab Ellar, merasa sedikit dirugikan. Emma mendengus dan melotot ke arah Ellar, mengira dia menganggap mereka mengganggu. Ellar hanya bisa berkata pasrah, "Kalau begitu, silakan duduk. Aku akan meminta sekretarisku membawa beberapa buah dan teh." Patricia berdiri di samping, mencoba membuat dirinya tidak mencolok, kecemasannya meningkat. "Mengapa? Rekaman pengawasan sudah ada. Berada di sini benar-benar mulai membuatku merinding." Dia merasakan bahwa kunjungan Emma bukan hanya jalan-jalan santai dengan Doretta. Jelas bahwa Emma telah membawa Doretta secara khusus untuk menemui Ellar, menunjukkan tingginya persetujuan Emma terhadap Doretta. Merasakan kepahitan aneh di hatinya, Patricia mengatupkan giginya dalam diam, menghindari tindakan lebih jauh. Melirik Doretta, ketika terdengar ketukan lagi di pintu, sekretaris masuk, tidak hanya membawa buah dan teh tapi juga rekaman pengawasan. "Ini rekaman pengawasannya," kata sekretaris itu sambil meletakkan buah dan teh di atas meja sebelum menyerahkan rekamannya kepada Patricia. "Terima kasih," kata Patricia sambil menerimanya. Ia lalu menoleh ke Ellar. "Aku akan membawa rekamannya bersamaku. Sekarang." Bab 3106. "Jika kau membutuhkan bantuanku, kau selalu bisa datang kepadaku," tawar Ellar. "Tidak perlu," jawab Patricia sambil mengangguk sopan kepada Emma sebelum dia pergi. Saat Patricia pergi, Emma mengernyitkan alisnya sedikit. Gadis itu tampak familiar. "Dia bekerja untuk Nicole," Ellar menjelaskan. "Oh." Emma mengangguk, sepertinya teringat sesuatu. "Bu, aku ada pekerjaan yang harus kulakukan. Kalau ibu ingin istirahat, makanlah buah-buahan. Atau kalau ibu ingin tetap di rumah, ibu bisa makan buah-buahan. Berjalan, aku bisa meminta seseorang untuk berjalan bersamamu." Ellar mengganti topik pembicaraan. Emma menatap Ellar, merasa kecewa dengan keinginannya untuk melihat mereka pergi. Dia telah mengundang Doretta secara khusus membantu mereka menjalin ikatan, dengan harapan hal itu akan membuat mereka lebih dekat. "Bibi Emma, mungkin sebaiknya kita biarkan Ellar fokus pada pekerjaannya. Kita bisa pulang saja," usul Doretta. "Lihatlah betapa perhatiannya Doretta," kata Emma, dengan lembut menegur Ellar.
Kalau saja kau seperti dia, aku akan memaafkanmu. Sepertinya takdir sedang menebusnya dengan mengirimkan seseorang yang bijaksana untuk berada di sisiku. Bersamamu, kata Ellar sambil tersenyum, mencoba membuat Emma merasa lebih baik. Sambil berbicara, Ellar mendekati Emma dan mulai memijat bahunya, berharap dapat menyenangkannya. Jika kamu ingin bersantai di sini, silakan saja. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan siang? Kamu mau? Emma tampak lebih puas. Kedengarannya jauh lebih baik. Ellar memutar matanya diam-diam, lalu berkata sambil tersenyum, bagus. Aku akan meminta asistenku memesan meja. Restoran yang berkarakter. Doretta tidak mengenal daerah ini, jadi akan menyenangkan baginya untuk mencoba beberapa makanan khas San. Spesialisasi Johto, saran Emma. Tentu saja, kata Ellar sambil melangkah keluar. Emma tersenyum pada Doretta. Kita tinggal di sini saja dan menunggu untuk makan siang bersama Ellar. Kedengarannya bagus menurutku. Doretta menjawab sambil tersenyum. Senyum Emma makin lebar, senang dengan sifat Doretta yang menyenangkan. Tanpa mereka sadari, Ellar akan menggunakan ini sebagai alasan untuk meninggalkan mereka di kantor. Setelah menunggu beberapa saat tanpa melihat Ellar kembali, Emma mengerutkan kening. Kemana dia pergi? Bukankah dia bilang dia punya pekerjaan yang harus dilakukan? Merasa tidak nyaman, Emma berdiri dan meninggalkan kantor. Di mana Tuan Riddle? Tanyanya kepada sekretaris. Tuan Riddle harus menghadiri rapat yang tidak terduga dan sudah meninggalkan perusahaan, kata sekretaris itu. Dijelaskan. Bajingan itu, gerutu Emma pelan, kesal karena Ellar pergi tanpa memberi tahu mereka. Sekretaris itu melanjutkan, dia sudah membuat reservasi untuk Anda. Anda bisa langsung ke sana kapan saja. Sudah waktunya. Emma langsung mengerti dan merasa kesal. Dia pasti melakukannya dengan sengaja untuk menghindari membuang-buang waktu. Dengan AS, Doretta, yang mengikutinya keluar, memperhatikan perubahan ekspresi Emma dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bibi Emma, apa yang terjadi? Oh, tidak ada apa-apa. Ellar ada urusan dan tidak bisa ikut. Kami makan siang bersama. Sepertinya hanya ada kamu dan aku, Emma menjelaskan kepada Doretta. Dapat dimengerti kalau dia sibuk, kata Doretta penuh perhatian. Emma tersenyum. Ayo pergi. Ini belum waktunya makan siang, aku akan mengajakmu membeli baju baru. Cukup pakaiannya, Bibi Emma, jawab Doretta, merasa sedikit malu. Tapi kamu akan segera memulai pekerjaan baru, dan kamu akan membutuhkan pakaian baru. Itu juga akan memberikan kesan yang baik. Selama wawancaramu, desak Emma, sambil dengan lembut menarik Doretta bersamanya. Bab 3107. Dengan napas lega, Ellar muncul dari kantor sekretaris tepat setelah Emma dan Doretta pergi. Dia berhasil menghindari percakapan panjang dengan mereka melalui sedikit tipu daya, jika tidak, dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan apapun hari itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Ellar kembali ke kantornya, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya saat dia mulai mengejar beban pekerjaannya. Dia berpikir dalam hati, akhir-akhir ini, aku punya banyak hal yang harus kulakukan, terutama mengawasi Everett. Sekarang, bahwa Patricia sedang menyelidiki Everett, mungkinkah dia dalam bahaya? Sementara itu, Patricia, setelah memperoleh rekaman pengawasan, kembali ke Riddle Corporation. Lulu sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan dokumen ke kantor Nicole ketika dia melihat Patricia. Kamu kembali. Bagaimana? Apakah berhasil? Saya baru saja kembali. Saya akan memeriksa informasi yang telah saya peroleh sejauh ini, jawab Patricia. Bagaimana kabar Ellar? Lulu bertanya lebih lanjut. Patricia ragu sejenak sebelum menjawab, dia baik-baik saja. Dia menuju ke kantornya sendiri setelah menjawab. Lulu memperhatikan Patricia pergi, mengerutkan kening sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku salah membaca situasinya? Kenapa? Apakah Patricia kelihatan aneh? Sambil menggelengkan kepalanya, Lulu mengetuk pintu kantor Nicole. Begitu masuk, dia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Nicole. Patricia sudah kembali, tapi dia tampak agak aneh. Mungkinkah itu bahwa ada masalah yang signifikan dengan Everett?
Novel drama. Alis Nicole sedikit berkerut sebelum dia dengan tenang menjawab, biarkan dia yang mengurusnya untuk saat ini. Jika memang ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan, dia akan memberi tahu kami. Baiklah kalau begitu. Lulu mengangguk, menyerahkan dokumen untuk Nicole. Ini perlu tanda tanganmu. Setelah menandatangani dokumen, Nicole menyerahkannya kembali kepada Lulu. Semua sudah siap. Kalau begitu aku akan kembali bekerja, kata Lulu sambil mengambil dokumen itu dan pergi. Nicole merenung, menggigit bibirnya pelan. Haruskah aku meminta bantuan Zain jika Patricia menghadapi situasi sulit? Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menelepon Zain. Nicole, suara Zain menyambutnya saat panggilan tersambung. Orang-orang yang kau kirim ke sana, bisakah mereka membantu Patricia? Nicole langsung ke intinya. Ya, jawab Zain cepat. Silakan hubungi mereka langsung jika perlu. Setelah jeda sebentar, Nicole menjawab, terima kasih. Tidak perlu terima kasih, suara Zain melembut. Jika ada sesuatu yang terjadi, aku akan pergi ke suatu tempat. Jika berjalan lancar, aku seharusnya berterima kasih padamu. Organisasi mereka bertujuan untuk membubarkan Eastern Falcon sepenuhnya. Setelah Eastern Falcon memotong kerugian dan bersembunyi bertahun-tahun yang lalu, tidak ada kabar dari mereka. Diasumsikan mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi jika mereka tetap bersembunyi. Tanpa diduga, mereka muncul kembali, mengincar Nicole. Karena mereka menolak untuk tetap bersembunyi, dia tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran bebas. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Jaga dirimu, kata Zain, mengakhiri panggilan teleponnya. Nicole menatap ponselnya, tatapannya tajam. Dia yakin bahwa kembalinya Everett didukung oleh seseorang dari Eastern Falcon, tetapi orang itu tetap menjadi misteri, tidak meninggalkan jejak untuk diikuti. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menyelidikinya lebih dalam. Bab 3108. Saat matahari terbenam, Nicole meninggalkan perusahaan dan mendapati Jared menunggunya. Dia tersenyum saat dia mendekat dan masuk ke dalam mobil. Melihat tanda-tanda kelelahan di wajahnya, Jared bertanya, lelah? Tidak apa-apa, hanya sedikit frustrasi karena beberapa hal belum masuk akal, jawab Nicole sambil mencondongkan tubuhnya kembali ke tempat duduknya dan mendesah. Karena masalah Eastern Falcon, Jared tampaknya memahami kekhawatiran Nicole. Nicole mengangkat alisnya karena terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Lihat ini. Jared menyerahkan sebuah dokumen padanya. Nicole membolak-balik berkas itu, alisnya berkerut. Berisi informasi investigasi terbaru tentang Falcon Timur, tapi isinya tidak terduga, mendorong Nicole bergumam, mereka sudah seperti ini. Tenang akhir-akhir ini, itu tidak masuk akal baginya. Jika Eastern Falcon memang mendukung Everett, profil rendah mereka tidak dapat dijelaskan. Dan jika mereka punya rencana lain, kecil kemungkinan tidak akan ditemukan bukti. Lihat bagian belakangnya, Jared meminta Nicole. Nicole membalik halaman. Saat dia membaca lebih lanjut, ekspresinya menjadi gelap. Kau curiga, Everett telah mengambil alih kendali pemimpin mereka. Temuan dalam dokumen tersebut tampaknya mendukung teori ini. Ada kemungkinan itu, jawab Jared lembut. Baru-baru ini, aku meminta Max mengatur beberapa penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, sepertinya Everett mungkin mengendalikan Eastern Falcon, atau setidaknya satu faksi di dalamnya. Mata Nicole menyipit sedikit. Jadi, Everett mungkin telah mengendalikan pemimpin itu. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu, Jared menegaskan. Apakah kau sudah memberitahu Zain? Tanya Nicole. Saya sudah mengirim faks kepadanya, kata Jared sambil mengambil dokumen itu dari Nicole. Hanya memberitahu Anda. Mengerti. Nicole mengangguk, ekspresinya menunjukkan dia mengerti pentingnya informasi itu. Investigasi mereka. Jared menatap Nicole. Zain akan berurusan dengan pemimpinnya. Kami akan menangani Everett, novel drama. Baiklah, kata Nicole tegas, tatapannya penuh tekad. Sudah waktunya untuk upaya terkoordinasi. Setelah beberapa saat, mereka sampai di rumah. Di ruang tamu, Daniel dan Gloria sedang bermain dengan Nolan dan Lana.
Hai, Ibu. Hai, Ayah. Kedua anak kecil itu menyapa Nicole dan Jared saat mereka masuk. Kalian kembali. Nicole menyapa anak-anak sambil tersenyum, berjalan menuju sofa untuk menyambut Gloria dan Daniel. Makan malam belum siap, silakan duduk dan tunggu, kata Gloria sambil memberi isyarat kepada Nicole dan Jared untuk duduk. Saat mereka duduk, Daniel menoleh ke Nicole. Kudengar ada masalah di Bangkok. Siapa yang memberitahumu hal itu? Nicole bertanya, menyipitkan matanya sedikit, tidak yakin apakah Daniel mengacu pada insiden bubuk batu fosfat dan karena itu berhati-hati dalam menanggapinya. Dexter bilang Ellar harus bekerja lembur. Aku pikir mungkin ada beberapa masalah di perusahaan, kata Daniel. Dijelaskan. Menyadari Daniel belum mendengar tentang insiden bubuk batu fosfat, Nicole diam-diam menghela nafas. Menghela napas lega. Mungkin itu hanya pekerjaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baguslah, kata Daniel sambil merasa lega. Dia menambahkan, aku sedang berada di rumah kakekmu bersama Dexter ketika dia tiba-tiba mendapat telepon dari Emma. Sepertinya dia mengeluh tentang Ellar yang bekerja lembur. Saya tidak tahu detailnya, jadi saya pikir saya akan bertanya kepada Anda. Asalkan tidak ada yang serius. Tidak perlu khawatir, kata Nicole, tampaknya memahami situasinya, terkekeh pelan dan menggoyangkan tubuhnya. Kepala, dia berpikir dalam hati, pasti ini tentang Doretta, yang membuat Ellar mencari alasan untuk tidak datang. Rumah. Nicole tidak terkejut dengan tindakan Ellar, mengingat bagaimana Ellar bergegas keluar lebih awal pagi untuk menghindari Doretta dan sekarang mencari alasan untuk menjauh. Makan malam sudah siap, kata kepala pelayan. Bab 3109. Ayo makan, seru Gloria. Nicole melirik, menyadari Stanley belum kembali. Mengerti bahwa ibunya menelepon semua orang untuk makan malam, dia menyadari Stanley pasti pergi makan malam di halaman belakang untuk menghabiskan waktu dengan Tia dan Ibu Walleser. Setelah makan malam, Nicole dan Jared, bersama Nolan dan Lana, kembali ke kamar mereka. Gloria dan Daniel sedang beristirahat di ruang tamu. Gloria memeriksa kalender dan berkata, pernikahan Nicole dan Jared akan segera tiba, bukan? Rasanya seperti mereka berdua tidak terburu-buru sama sekali. Dia merasa mereka bahkan belum membicarakan apapun tentang pernikahan. Mereka sudah mengendalikannya, kamu tidak perlu stres, Daniel menasihati Gloria. Ini acara besar, dan mereka begitu pendiam seolah-olah mereka tidak mempersiapkannya sama sekali. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Khawatir, keluh Gloria sambil melirik Daniel. Jangan khawatir, Jared tidak akan mengecewakan Nicole. Daniel percaya itu, meskipun Nicole dan Jared tampak tenang, mereka tidak akan terburu-buru dalam melangsungkan pernikahan. Saya tahu, hanya saja saya belum melihat apapun yang dilakukan, dan itu terasa tidak mengenakan, akunya. Daniel menghiburnya sambil menepuk tangan Gloria. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengecewakan kita. Gloria hanya bisa menghela napas dan setuju, kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Di lantai atas, Nicole dan Jared bergabung dengan Nolan dan Lana dalam permainan ludo. Ayah, giliranmu, Lana mengingatkan Jared dengan riang saat dia tidak bergerak. Baiklah, sahut Jared sambil melempar dadu dan angkanya menunjukkan angka 6. 6. Lana menggerakkan bidak Jared maju 6 langkah. Kamu boleh maju 5 langkah lagi. Sekarang giliranku. Setelah Lana menggerakkan bidak itu 5 langkah, Nolan melempar dadu. Nicole memperhatikan anak-anaknya bermain dengan gembira. Ia melirik Jared, yang membalas senyumannya dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu, keluarga beranggotakan 4 orang itu menikmati waktu bersama yang damai dan bahagia. Nicole berharap saat itu akan selalu sesempurna ini. Hari berikutnya dimulai, matahari terbit memancarkan cahaya hangat ke dalam ruangan. Nicole terbangun saat sinar matahari masuk melalui tirai, dengan senyum di wajahnya. Kau sudah bangun? Kata Jared di sampingnya, dan Nicole menoleh padanya. Masih pagi, kamu bisa tidur lebih lama, usul Jared sambil menyisir rambut istrinya dengan jari-jarinya. Tidak, aku sudah bangun sekarang, kata Nicole sambil duduk.
Aku tidur nyenyak tadi malam, novel drama. Jubah sutranya terlepas dari bahunya karena gerakannya. Kulitnya yang halus bersinar di bawah sinar matahari. Setelah merapikan rambutnya, Nicole bersiap untuk bangun dari tempat tidur, tidak menyadari perubahan halus Jared. Ekspresi. Sebelum Nicole bisa bangun, dia mendapati dirinya terjepit oleh Jared. Sebelum dia bisa bereaksi, bibirnya disegel dengan ciuman, dan tangannya melepaskannya. Kancing baju tidurnya. Saat Nicole dan Jared keluar dari kamar, sarapan sudah siap. Di ruang makan, Nolan dan Lana sedang makan dengan tenang, diawasi oleh Daniel dan Gloria. Selamat pagi, Ibu, Ayah. Nolan dan Lana menyapa saat Nicole dan Jared duduk. Gloria menyerahkan segelas susu kepada Nicole. Ayo makan. Baiklah, jawab Nicole dan Jared sambil memulai sarapan mereka. Bab 3110. Setelah sarapan, Tia datang menjemput Nolan dan Lana. Nicole, Jared, sapa Tia. Jared dan Nicole bersiap berangkat kerja. Ayo berangkat bareng, usul mereka pada Tia. Mereka semua meninggalkan rumah dan menuju mobil masing-masing yang diparkir di halaman. Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal, Ibu. Nolan dan Lana melambaikan tangan kepada Jared dan Nicole. Sampai jumpa. Nicole melambaikan tangan saat mobil yang membawa anak-anak itu mulai melaju. Dia melihatnya pergi sebelum memberi tahu. Max, ayo pergi. Ya, jawab Max sambil menyalakan mobil dan meninggalkan kediaman Riddle. Di dalam mobil, Max berbicara dengan suara pelan. Tuan Johnston, Nyonya Johnston, saya punya kabar terbaru dari Charlie. Bicaralah, suara Jared terdengar agak dingin. Dia tahu Nicole telah meminta Charlie untuk menyelidiki Lawrence. Berita apapun dari sana kemungkinan besar terkait dengan Lawrence dan Lawrence. Charlie bilang dia menyuruh orang untuk menyelidikinya. Lawrence mungkin terlihat pendiam di permukaan, tapi dia sebenarnya novel drama. Mengatur agar Ian diam-diam membantu Everett, kata Max. Kilatan dingin melintas di mata Nicole, dia sudah menduganya. Dia sudah menduga kembalinya Everett secara tiba-tiba kemungkinan besar terkait dengan Lawrence, yang mungkin mendorong Everett maju, mempersiapkannya sebagai pion. Apa yang kau temukan? Tanya Jared, suaranya tenang. Sejauh ini yang kita tahu Ian ini hanya menghubungi beberapa orang saja, tapi kita belum tahu secara spesifik siapa saja yang dihubungi, ungkapnya. Tindakan yang belum diambil, Max berhenti sejenak sebelum menambahkan, mungkinkah Lawrence berencana untuk diam-diam menargetkan orang-orang kita? Awasi mereka, dan tangani setiap gerakan secara langsung, perintah Jared dengan suara berat. Ya, Max setuju. Nicole menggigit bibirnya sedikit. Seperti yang diharapkan, Lawrence sudah melakukan gerakannya, mendukung Everett dari bayang-bayang, mungkin berharap untuk meraup keuntungan di tengah kekacauan. Sementara itu, setelah beberapa hari tidak ada kabar, Everett akhirnya muncul di kantornya. Tuan, tidak ada pergerakan dari Baikop. Sepertinya kita telah ketahuan, Jerry melaporkan dengan tenang. Jangan remehkan LR. Dia telah belajar dari Nicole selama bertahun-tahun, kata Everett. Bahkan, tanpa Nicole, LR bukanlah orang bodoh. Lagi pula, jika benar-benar ada masalah, Nicole tidak akan membiarkannya menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, dia selalu merasa bahwa Baikop, khususnya LR, adalah pihak yang paling sulit untuk dihadapi dan harus dilawan. Paling berhati-hati tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Jerry. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya pergi, kata Everett, dengan tatapan tajam di matanya. Dia tahu bahwa menyingkirkan LR akan menjadi pukulan telak bagi Nicole. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menculik LR? Jerry menyarankan. Dia pikir karena LR sangat penting, mereka dapat menggunakannya untuk mengancam Nicole dan memaksanya patuh. Everett menatap Jerry dengan dingin. Menurutmu, menculik LR semudah itu? Tidak hanya kemungkinannya akan gagal, tetapi bisa juga membuat mereka khawatir. Dia telah melakukan banyak hal sejak kepulangannya, dan Nicole tidak dapat melakukan apapun padanya dengan tepat. Karena dia bersikap hati-hati, tidak meninggalkan bukti apapun untuknya. Jika mereka menculik LR secara terang-terangan, itu seperti memberikan bukti langsung kepada Nicole.
Jerry mundur sedikit dan menjawab, "Iya. Jangan terburu-buru. Ada cara untuk menghadapi Ellar." Everett melirik Jerry dan menambahkan, "Bukankah ada seorang gadis baru saja datang dalam hidupnya?" "Seorang gadis?" Jerry mengerutkan kening, dan berkata dengan ragu, "Tuan, apakah Anda berbicara tentang Doretta?"